لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك Assalamualaikum jamaah Masjid Nur Saadah. Berikut dokumentasi Walimatul Safar. Semoga calon haji Bapak dan Ibu Mardianto, serta Bapak dan Ibu Indriatno menjadi haji yang mabrur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Akhir Masjid Nur Saadah, yang kami hormati Bapak Ustaz, Bapak Ibu pengurus Masjid Nur Saadah, Bapak Ibu jamaah semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Di sini kami akan atur sedikit mewakili Bapak Indriatno beserta Ibu Fatimah, kemudian saya sendiri beserta istri Ibu Minati, yang sebentar lagi akan memenuhi panggilan Allah untuk menemui kami kepada haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Pada kesempatan pagi hari ini kami berempat memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kami bergaul di lingkungan masyarakat banyak kesalahan, baik itu tutur kata maupun perbuatan yang mungkin tidak kami sengaja, mohon dimaafkan. Dan juga kami mohon doanya, semoga kami dalam menjalankan ibadah nanti serukun baik wajib maupun sunnah dengan baik dan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Tidak lain, kami sekali lagi mohon doanya semoga kami selalu diberikan kelancaran. Sebagai tambahan informasi bahwa kami akan berangkat ke Tanah Suci nanti dari sini tanggal 10 Mei, kemudian nanti berangkat ke Madinah Al-Mukarramah tanggal 11 Mei. Dan kemungkinan nanti kami akan kembali lagi ke Tanah Suci, dari Tanah Suci sekitar tanggal 23 Juni. Demikian yang sedikit yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta Bapak Murdianto dan presentasi yang terbaik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama ketahui selain ada kajian abadi, kita akan mengiringi melaksanakan acara Walimatul Safar dan Haji untuk Bapak dan Ibu serta Bapak dan Ibu serta Ibu. Tentunya kami semua jamaah Masjid Nur Saadah ikut berbangga, bahagia karena Bapak Ibu bisa melaksanakan diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Ibadah haji yang sudah ditunggu sangat lama sekali kita semuanya, dan hari ini bersama. Meskipun di usia yang sudah cukup sepuh 86, Pak Indriatno ini orang yang paling sepuh mungkin ya, sesepuh dan paling sepuh. Usia 86, fisiknya masih cukup sehat. Tentunya kita hanya mampu untuk mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang berangkat haji pada kesempatan ini diberi kelancaran, kemudahan, keringanan
dalam melaksanakan semua aktivitas baik yang wajib, yang sunnah di tanah suci nanti. Dan ini perjalanan spiritual bukan hanya persoalan perjalanan lintas negara, lintas geografis, tapi perjalanan spiritual yang amat sangat penting dalam kehidupan Islam. Mudah-mudahan upaya perjalanan dalam mendekatkan diri kepada Allah, kita hanya bisa mengiringi doa sebagaimana diajarkan Islam. Allahumma al-hajjal hajjan mabrur. Semoga hajinya haji yang mabrur, wa sa'ihum sa'atan masykura. Sa'nya adalah sa'yun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wadallahum maghfura, dan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kedoaan, penerimaan, keberkahan dalam berbagai usaha upaya selalu mengiringi beliau berempat. Dan kami yang di sini mohon titip doa, mudah-mudahan di tanah suci kami juga diberi keselamatan, diberi menjadi sebuah keluarga yang harmonis, yang mawaddah dan rahmat. Demikian kata sambutan dan akhir masjid. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa maulana ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin wa ali wa ulama, sesepuh bini sepuh Masjid Nur Sa'adah, Wabil Khusus Jumatan Panjenenganipun Bapak Ketua Takmir Masjid Nur Sa'adah, Bapak Prof. Olan Rawuh, alhamdulillah, Bapak Haji Nurul Mustafa dalam setiap pengurus takmir masjid ingkang tansah kita hormati. Kunjung karsanipun panjenenganipun Bapak Mardianto, setelah itu panjenenganipun Bapak Indrianto, setelah itu insyaallah tahun menika yang dimintakan haji dados tamunipun Gusti Allah. Mugi tansah pinaringan kesehatan, mugi tansah pinaringan kegiatan, mugi tansah pinaringan hampir sedanipun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan, jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan pada malam hari, pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas limpahan rahmat, nikmat, taufik beserta hidayah-Nya. Pagi hari ini kita semua bisa berkumpul berwajah bersama di masjid yang kita cintai ini. Semoga pertemuan ini menjadikan berkah bagi kita, menjadikan pengawal yang baik di hari ini bagi kita semuanya, dan kita semuanya mendapatkan manfaat dari pertemuan kita pada pagi hari. Salawat dan salam dan tentunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk, bimbingan dan arahannya. Kita semua menjadi umat beliau yang selalu menaati dan berusaha sekuat tenaga untuk mentaati segala perintah-perintah beliau. Dan semoga kita semua kelak diakui sebagai umat beliau, insyaallah akan mendapatkan syafaat beliau bil hadil yaum hatta yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah pengajian rahmatullah, mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan ini, kita buka dengan baca Ummul Quran. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini, hajat dari calon duyufur rahmat ini nanti dimudahkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimahullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tahun ini ternyata rumah indah jamaah Masjid Nurul Sa'adah tetap ada yang menjadi tamunya Gusti Allah. Ini pertama, ini saya tadi bermaksud sama Pak Abad bertahun itu mesti Allah Pak. Ada alhamdulillah tidak pernah terputus di setiap tahunnya jamaah kita ini menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ini tahun kemarin alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa berangkat menuju ke Tanah Suci. Walaupun saya kajinya kaji akademik atas biaya dinas. Tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Kurangnya mungkin kaji akademik kali kaji abadi. Abadi itu atas biaya sendiri. Itu beda. Cara kasarannya beda. Maka sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, insya Allah nanti tahun ini yang tidak alhamdulillah Pak Mardi sekalian Ibu, Pak Indri sekalian Ibu. Jadi saya sedang sepuh-sepuh sakit. Nah ini nanti sedikit kita aturin gambaran kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, utamanya Pak Mardi, Bu Mardi, Pak Indri, Bu Indri, boten usah khawatir. Boten usah khawatir terkait dengan tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Yang saya niki kan ini tertinggal boten Pak. Ingat terjadi Bu. Boten tertinggal nih. Jumlahnya boten ketok dengan TV. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita semua bisa rawuh hadir di Walimatus Shofar lil Haji. Walimatus Shofar lil Haji. Tasyakuran bagi tindak haji. Jika yang bagi tindak haji yang untuk sekawan saking Masjid Nurul Sa'adah berdoa semoga tahun depan si tukang yoting ini tidak haji kan karena langsung amin ya. Boleh yang di luar sana yang sudah daftar, insya Allah tahun depan bisa segera tidak haji. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu, insya Allah jemaah haji 11 sampai 3, Pak Indri sekalian Ibu, Pak Adi sekalian Ibu,
Nanti insya Allah akan menuju ke asrama haji Gelutan pada tanggal 10 Mei. Masuk di gelombang pertama, pemberangkatan gelombang pertama kloter 38 dari embarkasi Solo. Masuk ke asrama haji pukul 12 siang. Ini kepenak jalan, karena berangkat dari sini pagi. Ini masuk ke Gelutan itu siang. Wayai longgar padat. Itu. Jadi insya Allah rencana terbang nanti pada tanggal 11-nya, pada tanggal 11 itu tanggal sore itu hari Sabtu, ada rencana terbang Ahad tanggal 11 kurang lebih pukul 12 itu harus sudah landing. Niku insya Allah. Sakit ditunda bukan sakit. Pengalaman kula sing tahun ini wis kasih bacaan mundur sedino. Ini pengalaman saya. Pengalaman saya tahun kemarin harus ditunda 24 jam. Karena apa? Karena penerbangan. Ada wis gelombang lho. Ada kemungkinan yang saya Bapak Ibu akan ada perubahan secara mendadak. Dan itu betul-betul ditambah. Jadi itu betul-betul. Jadi bukan usah kaget kalau saya matur sama kalau jamaah haji itu jamaah haji tidak boleh kagetan kalau ada perubahan apapun terkait dengan masalah proses pemberangkatan haji itu. Insya Allah gelombang 1 tanggal 11, nanti insya Allah tanggal 11 malam Bapak Ibu calon haji taklipun Gusti Allah mereka sudah langsung menuju ke tanah suci Madinatul Munawwarah. Tanggal 11 malam itu, 11 malam. Ya. Insya Allah di Madinah, Pak Indri, Pak Nardi sekalian itu nanti kurang lebih 8 atau 9 hari. 8 atau 9 hari. Nyuruh bapak-bapak, ibu-ibu jamaah semuanya. Mulai tahun kemarin ketentuan tinggal di Madinah bagi jemaah haji itu tidak lagi mengacu kepada tasrih arba'in. Jadi acuannya bukan arba'in. Jadi kalau dulu yang dulu ketentuannya adalah arba'in. Arba'innya selesai 9 hari, 40 kali jamaah, baru nanti diberangkatkan atau pulang ke Indonesia. Ini marai ruang. Akhirnya ketentuannya adalah ketentuan masa tinggalnya adalah hari 8 atau 9 hari. Alhamdulillah tahun kemarin pengalaman saya ini 9 hari mau kena kata ini tunggal bukan sios. Ya, tidak jadi. Karena apa? Harusnya subuh itu kita kena kabain, namun yang seru jam 8 pagi kita harus sudah berada di bandara, maka berangkatnya itu sebelum sholat subuh. Itu bukan itu ngayal tak subuhan di sini tak usul di bandara ditinggal. Kalau kau untuk menkoy sholat yang diusahakan, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi jam 8 harus sudah masuk ke bandara. 5 jam sebelumnya jemaah haji itu ditolong, disiapkan, dikiri-kirikan untuk menuju ke bandara. Kalau sebelum tinggal orasi Tuhan, terus kaji itu gitu Allah tetap sah. Kaji ini tidak sah. Kaji ini tetap sah. Kaji itu lama doa. 8-9 hari sampai wonten Madinah, selanjutnya makin sisa harinya itu menuju ke Makkah karena ini gelombang 1. Gelombang 1. Kalau ini nomor 1 kali Pak Marti kali itu mati. Mungkin ampun kesel-kesel ini. Mungkin kesel-kesel malah repot.
Sisa hari Bapak Ibu nanti di sana itu dibagi menjadi dua. Satu pra al-husna bagi tiga. Satu pra al-husna, kemudian yang kedua al-husna, dan yang ketiga masa al-husna. Pra al-husna kapan? Mungkin pun wonten Mekah sampai dengan kurang lebih tanggal 7 Dzulhijjah. Jadi kalau itu sekitar 16 hari. 16 hari sebelum pelaksanaan wukuf Arafah Musdalifah Mina. Jadi kalau melihat trafik perjalanan ibadah haji yang mempengaruhi jumlah jamaah haji yang sudah tiba di Mekah, ini pun kalah. Gelombang 2 dari Indonesia sudah masuk ke Makkah, gelombang 1 dari Madinah ini juga sudah menuju ke Makkah. Nah, ini pun mulai untuk padat. Maka ketika ini yang perlu dijaga adalah fisik calon jemaah haji semua. Engkang paling bageng wajib pun dipun lampahi, dilaksanakan seluruh wajib rukunnya dilaksanakan. Kemudian saat makin tanggal 7 atau tanggal 8 akan saya ngerasa tidak tarbiyah. Biasanya tanggal itu tidak saking Mekah. Tapi kalau secara resmi tanggal 8 Bapak Ibu jemaah haji seluruh Indonesia ini sudah didorong semuanya menuju ke Arafah. Arafah nanti di Arafah Musdalifah Mina di tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai dengan tanggal 13 kurang lebih 6 hari proses di Arafah. Inilah haji yang sebenarnya. Inilah pelaksanaan haji yang sebenarnya. Jadi berteruslah dipaksakan sebelum Arafah Musdalifah Mina ini dipaksakan untuk melaksanakan hal yang kaitannya dengan fisik dan saat memang saat mampu saat telah di kelompok atau mungkin Arafah Musdalifah Mina itu 6 hari, jadi 16 tambah 6 ini 22 hari. Kalau sisa berada di Mekah ini kurang lebih tinggal 8 sampai dengan 10 hari kira-kira 8 sampai 10 hari itu nanti jamaah haji masih diharuskan untuk tawaf ifadah dan melaksanakan tawaf wadah. Mungkin kalau itu sudah selesai semuanya, langsung digelar Bali tanggal 22 Juli. Ini gambaran rangkaian perjalanan ibadah haji tahun ini yang kami sampaikan, dan alhamdulillah dalam tahun ini saat ini mari yang pertama kita doakan mengawal diri ini akan harus safarul hajj, berarti kewajiban kita hanya satu, mendoakan. Doakan kalau tidak kita doakan bersama-sama, mugi-mugi Pak Indri sekalian Ibu, Pak Marti sekalian Ibu, dan seluruh jamaah haji dari kota Salatiga nantinya diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji, diberikan kemudahan, diberikan kekuatan dan kesehatan. Ini yang paling pokok, kesehatan. Sehingga sampai undur di tengah-tengah kita dengan ngasih tahu ibadah haji mabrur. Kemudian yang selanjutnya yang saya sekedip kalau mantul, yang perlu bagi kita semuanya, terutama bagi yang mau tidak haji, ingkang sepindah dipun saken niatipun namung kagem nyuwun ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Niatipun ampun niat golek gelar mungkin bali ngomong terus bagi Pak Kaji nesu dan kita ini lek kaji ngarep golek gelar lo
Niku nak kaji ping pisan ya titik amal. Kalau kaji ping pindho dadak kok iki. Karena kaji ping pindho kan dadi malah lucu ta. Satu, luruskan niat Bapak Ibu semuanya. Niki sing dereng tidak berikut. Sing dereng tidak berniatlah untuk haji. Berniatlah untuk haji. Karena haji itu adalah perkara yang wajib. Rukun Islam yang kelima, penyempurna keislaman kita. Penyempurna keislaman kita. Pulau itu pun daftar alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ini sampun kata haji itu. Sing calon haji di kata, sing pun daftar di sampun kata. Hanya pulau sekali sing nom Mas Erdi, Mas Andi, Mas Ika, baru ketemu suruh enak dulu daftar haji dan daftar. Dan daftar. Kenapa ini saya dorong? Karena sebenarnya syarat orang yang haji itu adalah orang yang sudah istiqomah. Istiqomah dilihat dari apa? Dilihat dari sisi hartanya, kemudian kesehatannya. Nah ini hartanya wis cukup, kesehatannya wis cukup, ilmu. Nah ilmu ini kok gampang. Di mana sih haji itu pun dari ilmu haji. Ilmu haji. Dan haji itu tidak butuh dungo sing tritik-tritik. Tawaf ping 7 Bapak Ibu. Sanate setunggal banget, boten entuk. Sanate setunggal boten entuk. Ora maca donga apa-apa, bisa tawaf. Sanate ilmu yang haji, ilmu yang paling mudah. Tapi yang dibutuhkan adalah ini luar biasa. Sampai itu akeh. Sampai itu terus. Mas Heri daftar tahun berapa? 2013, 2026 kita diambil lagi. Amin. Pengerti menerima atau tak sampai selanjutnya beliau. Ini Sinten yang sudah daftar tahun 2013 yang belum tidak, insya Allah tahun depan tidak. Amin. Ini level daftar tahun 2004 itu. Amin aja dulu banget. Amin aja dulu banget. Bapak Ibu sekarang 10 tahun baik tulis daftar haji tahun menikah. Ini paling tidak 32 tahun. Tidak kalau saya itu umur 45 tahun, mungkin kalau daftar dimiliki, maka kalau angkat umur 77 tahun. Lagi pun jadi lansia. Dan memang pemerintah Timor dari tahun ke tahun menetapkan bahwa setiap proses penyelenggaraan hajinya harus ramah lansia. Itu sebetulnya sangat penting. Pak Ibri yang sangat cukup. Jadi Pak Ibri ini jamaah tertua di Kota Samudra. Oh, jamaah tertua. Walaupun tertunda, harusnya bisa tidak tahu. Namun kata Allah belum lagi, Allah dari tadi tahun ini baru tiba di sama Gusti. Jadi menurut saya terkait dengan dia. Faidah azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika panjenengan semua yang sudah punya azam, punya niat, maka satu itu tawakal, pasrah kepada Gusti Allah. Wah, layai makan lah makan dewi. Layai makan kaji, sampai tekor dewi. Sampai tekor dewi. Layai makan kaji, sehat itu, paling sehat sama Gusti Allah. Ini syaratnya ketika kita sudah punya azam, punya niat untuk berhaji, maka sudah tawakal, serahkan semuanya kepada Allah.
Boten usah untuk daftar orang empat itu berbino moro tekok. Kula lek mantap kapan iki. Orang empat itu tuh berbino tekok. Kula lek mantap kapan iki. Oke, Bapak Ibu, kuota haji yang sangat panjang ini menjadi ujian bagi kita semuanya. Bahwa ternyata haji itu orang sekedar aku duit, aku kuat, aku sehat, aku Islam, bukan hanya sekedar, Ramilon dengan kuota yang begitu lama itu Pak Ardi, Pak Idri, perjalanan ibadah haji panjenengan itu memang benar-benar perjalanan ibadah haji yang harus dilaksanakan kanthi sasai dipun. Eman-eman leh ngenteni 12 tahun tekan 13 tahun tekan kono ora iso dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Eman-eman banget leh tingkat ning Mekah ku saiki setorane tambah akeh. Setorane tambah akeh kalau nanti di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tiba di Madinah, Bapak Ibu, Pak Idri, Pak Mardi sekalian Ibu, lokasinya tidak jauh, hanya di sekitar Markaziah itu paling ada setengah kilo dari Masjidnya. Ini usaha-usaha isolasi Masjidnya. Manfaatkan dengan sebaik-baik kita untuk bisa bermunajat, sholat, dungo, wiridan, mendekatkan diri semuanya di Masjid Nabawi. Nah ini untuk di Raudhah ini tidak bisa seperti tahun-tahun yang dulu. Di Raudhah itu diberikan hanya 1 kali kunjungan ke Raudhah. Mungkin mohon saya ngatur aja kembali. Ya rasa profesor waktu di Raudhah udah bisa berkata gila. Bisa berkata gila. Tapi loh manfaatkan betul ketika di tempat manapun, ketika di Raudhah walaupun itu sebentar, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Raudhah di rumah kami berkanjeng sampaikan salawat, sampaikan salam pada beliau, kemudian berdoa yang simpel, yang gampang. Sapi sore-sore dongo, sapi sore-sore dongo, isone basa Jawa, basa Jawa, isone basa Indonesia, syukur iso bahasa Arab, sebenarnya bener, bahasa Arab salah arti, ini repot di pengarang. Salah artinya kan malah ini maka manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kagum seluruh jemaah diniati ganti saya kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya ketika nanti di sana Bapak Ibu semuanya calon jemaah haji upayakan dalam melaksanakan ibadah bentuknya apapun tidak memaksakan. Ojo tiru-tiru kancane. Tidak boleh ikut-ikutan koncone. Tahun kemarin saya punya jemaah haji tidak bisa menolak ajakan kawan-kawannya sehingga akhirnya menjelang Arafah Musdalifah dan Mina dia tidak bisa berangkat karena capek. Ulama mengatakan yang bisa mengukur kekuatannya adalah diri sendiri. Dan belum tentu apa jatuh bukan mata. Orang mulai sing tidak perhatian nanti dijak ramah gratis sama jodoh gimana? Ketika mau menjelang Arafah Musdalifah dan Mina, harusnya beliau justru tidak bisa berangkat.
musnah karena harus dirawat di rumah sakit karena kecapean. Ketika bareng-bareng itu yo seneng. Tapi ketika sakit, saya jatuh, melu nggone lara. Ngoten. Yo ditinggal. Mau, saya nggak mau ikut ke musnah Pak. Nah, kanca kula. Bahkan justru kalau itu suami istri itu, ketika suami sakit harus dirawat di rumah sakit, istrinya kok sehat. Ya istrinya karena kalau kamu sekali familia, suaminya hanya sendiri yang ditinggal. Ini penting. Jangan dipaksakan. Ampun dipaksa. Jadi sampai monggo dilampaui ibadah haji dengan sebaik-baiknya, melaksanakan rukun wajib niki pokok. Rukun wajib pun niki pokok. Ning sing sunah-sunah niki sebisa mungkin dikendalikan diri. Bapak-bapak, mulai tahun kemarin ketika mau tawaf sunnah, ini kalau mau di dasaran di lantai bawah ini harus pakai pakaian ihram, harus pakai pakaian ihram. Nah, ini wonten satu jamaah berwayah hampir setiap saat itu berangkat ke haram ngambil ihram terus. Dan ihram itu dan Mekah itu panas. Ini ada yang sekarang Masjidil Haram malah betah. Enak. Jadi pakai baju ihram pun tidak terasa. Tapi ternyata dia juga tidak tahan. Akhirnya jadi masuk angin. Jadi kalau ini tidak ke ihram, tunggu pakai ihram dia untuk nyenangkan di sawang. Kalau ke gereja mulus, hari berikutnya ke ihram itu ke gereja untuk zebra. Dan itu dikira askari Arab itu tato. Dikira tentara Arab itu tato. Ini dijaga betul. Tidak boleh memaksakan. Tidak boleh memaksakan dalam beribadah. Karena sebenarnya ibadah haji itu ibadah fisik. Paling pokok rukun wajib Bapak Ibu semuanya itu sudah dijalankan, maka sunah-sunahnya sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan kemampuan. Engkang selajengipun dari titik pesan seperti apapun jamaah haji Indonesia itu masih diregani kalau ngomong Arab. Dihargai. Mengharap itu sedikit agar nanti jamaah haji Indonesia, oh, lehnya jumlah kayak saya betul ramah, itu dicelui, mengharap ditawari dok. Mungkin bos bisa ditawari dok. Sosial. Nasib larang. Ada. Dijaga betul. Ternyata kita membawa nama baik negara itu luar biasa. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu semuanya ingkang tidak haji melakukan hal-hal yang sekiranya kurang etis dalam karena kita berada di negara orang lain, di negara orang lain. Ini penting. Di mau Arab itu gede. Nah disenangi itu enak foto kamu sih. Buat gede apa? Lu gede nih bang Indonesia. Ibu-ibu lu lah nyanyi ya, katanya nyanyi foto tulis. Dia ditambah nih pak halal. Kenapa itu Jokowi hasil motor itu enggak. Padahal si Pak Jokowi itu kuliah dia. Jokowi bahaya, di kuliah. Wah, ini gede-gede. Nah ini penting. Bapak Ibu ketika di sana, ketika dari paham, ketika dari pokok, ajak orang yang paham. Ketika keluar rumah, jangan sendiri.
Kalau repot oke, apa Hendri tidak gini, hari jangan sendiri, ajak kan, berikan, jaga diri dengan baik-baik, termasuk ucapan perilaku Bapak Ibu semua. Saat metu neneng canggung terkena dikolimu, kadang bisa langsung dikabulkan oleh Gusti Allah. Dikabulkan oleh Gusti Allah. Ana jamaah sing rada mati, wong seminggu nang Mekah, kancane niku entuk waktu bener-bener niku mati. Itu waktu kabeh ora to. Lalu vaksin pentol niku. Sesuk atau sesuk atau orang kasih terasa nih. Nah, mubah. Saya kita mau gue yang berpikir dari, nanti kita tahu bilang. Esok mubah, dari mubah awalnya orientasi kita. Kenapa? Lagi itu hilang kabel. Dan terus betul dia sekali, betul itu bukan ikhram belum. Jenengan istighfar, jenengan istighfar. Iya, betul ini bisa dikabulkan di sana. Kami tanah Madinah, tanah Mekah ini dianggap tanah haram. Kita diharamkan untuk melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Niki kudu dicoba. Ini kemudian yang selanjutnya, monggo nanti Bapak Ibu setelah bisa menjaga kondisi dengan sebaik-baiknya, proses pelaksanaan ibadah haji Bapak Ibu, apalagi Pak Ibri, ikuti nopo sing dadi arah petugas. Pun penak nomor saya. Bapak Ibu, haji mulai tahun kemarin itu sudah nikmatnya luar biasa. Makan sudah dijamin 3 kali sehari selama berada di tanah suci. Jadi bukan usah bawa beras, rasa bawa kompor, rasa bawa bumbu, rasa bawa cuek, dan sebagainya. Saya masih ingat ketika saya jadi petugas haji daerah, ketika diminta untuk nimbangi koper calon jemaah haji, tentang sini pernah tiga. Kyopo, kalau bayangin pernah tahu itu, nak nibani askarnya apa sopo sih? Kalau menjodoh tenang, akhirnya dibuka, sepakat dibuka. Sing pernah tahu itu mau, sing loro kelompok utuh, sing siji cuek. Nggih, kelompok utuh. Niku nek kelompok utuh berarti yang bendune sing dinyukel kelompok. Kalau enek pante, itu dulu seperti itu. Juriganya diri sendiri mengatakan hutan. Itu tidak hadir, gawe gerige, diri sendiri beras 5 kilo. Ya sudah. Tapi saya ini alhamdulillah tidak usah memikirkan. Saya biasa energi, mie gelas, abon, sambal kacang, teri, oleh cendol, oleh sambal terasi tadi pun sasetan, sambal terasi pun sasetan. Sekarang dimudahkan semua. Untuk sampai kalau gue cuek, gue serok, gue supir, gue ini makan. Ketika di Arafah dari Madinah, di Al-Musnah, Bapak Ibu juga mendapatkan konsumsi yang lain. Jadi tidak ada hal yang mengatakan bahwa konsumsi itu lain. Betul. Enak kalau orang ini dari dari awal itu. Tahun kemarin sesama petugas dia dokter saya
Kok gak ada hati? Wah, rasanya lidah saya pahit Pak. Seminggu bukan doyan makan dilatih air terus. Seminggu merasakan lidahnya pahit. Kenapa? Ini mau ngazam. Nah, panganan ini mulai kan dilatih pahit. Ini dilatih pahit seminggu. Akhirnya kulojak terharam. Supaya istighfar ini langsung ambil banyu jam-jam 15. Jam 15 tadi ada enak, enak Pak. Enak. Ini maka ini penting. Boten usah makanan konsumsi jadi digawa sampel menjadi awal. Sampai sampel menjadi awal. Ini jadi selama di sana jaga lisan, jaga perbuatan, jaga sikap dan sebagainya. Termasuk dengan sesama atau dipun jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang saya ketika di awal Musdalifah Mina, Bapak Ibu, tahun kemarin ini pemerintah punya konsep untuk jamaah haji lansia namanya konsep murur. Menate untuk pilih pernah membaca atau tahu di media sosial murur itu piye toh? Murur itu memberikan kemudahan bagi jamaah yang lansia punya kebutuhan khusus untuk melaksanakan ibadah di Musdalifah ini dengan lebih mudah. Nah, caranya pun nanti dari Arafah jamaah haji yang masuk murur kategori murur ini dinaikkan bis sendiri, langsung menuju ke Musdalifah. Ini berangkatnya diawalkan sebelum jamaah yang lain. Jadi bar maghrib itu jamaah murur mulai ditotok. Nah, maghrib itu sudah diminta untuk sholat maghrib dan isya di jamaah. Kemudian yang jamaah murur itu pun mulai ditotok di lebok bis. Belum ke Musdalifah mampir tidak turun dari bis. Nah, ke Musdalifah hanya singgah saja, tidak turun dari bis. Kemudian terus bablas kami ke Mina, di tenda di Mina. Karena salah satu yang saya tantangan haji anak-anak Nabi di Musdalifah ini menurut saya bisa sampai pagi baru menuju ke Mina. Itu pun yang saya harus dengan perjuangan ngantri bis sampai kemudian rata-rata ini murah. Nah, tahun ini ada kebijakan pemerintah yang baru lagi. Nopo tanah Zulmina. Nah, haji-haji yang sama apa dulu tanah Zulmina itu menjadi apa sih? Mau metal tanah Zulmina itu kan metal. Jadi tidak kembali ke Mina, tapi kembali ke Insya Allah sama 38 kalau tidak itu. Ini masuk di program tanah Zulmina. Tapi ini mungkin bukan minat. Ya, tidak minat ini. Karena apa? Nanti sampai Arafah, Musdalifah, Mina singgah sebentar. Nah, tinggal nanti dia teknisnya. Apakah lontar jamrah Aqabah dulu atau langsung ke Mina dulu, dari Mina langsung ke Mekah, dari Mekah menuju ke Jamarat untuk Aqabah. Ini mungkin konsep pemerintah. Tapi ini tanazul yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Jadi insya Allah Pak Mahdi ini nanti maktabnya di Sisha. Sisha itu jarak terjauh dari Jakarta itu hanya 2,5 kilo. Nah, tahun kemarin saya di Rondong itu sangat dari Sisha. Jadi sebelah barat Sisha, sebelah baratnya Rondong, sebelah timurnya Milo Sisha. Keluar dari halaman hotel di wilayah Sisha itu sudah masuk wilayah Mina. Ini mungkin boleh diberikan. Ini sebuah hal betul.
Dia kan ditanasulkan. Jadi sekian Arafah, Musdalifah, singgah di Mina sudah balik ke tanggal nanti keluar nanti pelaksanaan jumrah baik Aqabah, Mustafa di hari kedua, hari ke-10, 9, 11, 12 atau sampai ke 13 nanti dari hotel. Tidak lagi upek-upekan ke Mina. Tahun kemarin saya masih berada di Mina. Satu komplek tenda ini satu tenda ini untuk 360 jemaah. Satu jemaah itu diberi bed kecil busa itu ukuran 50 cm kali 2 meter. Kondisi meter. Lah kekering pulau sudah saya. Pokoknya itu miring. Ini itu gambaran ini. Maka untuk mengurangi kepadatan di Mina, pemerintah tahun ini 10% jamaah haji Indonesia itu nanti ditanazul di tanazul Mina. Terus proses tamusnya itu nanti kembali ke Mina. Terus baru tahu Bali naik bisa saling tengah, bisa pakai air dingin, bisa pakai air. Konsumsinya juga dapat. Kalau dulu tanazul tidak dapat konsumsi. Ini kebijakan pemerintah tahun ini. Mungkin malah nanti Pak Menteri, Bu Nanti, Pak Menteri bisa mendapatkan kemudahan itu. Itu yang terakhir. Bapak Ibu, kita semuanya dongake dulu Pak Menteri ini semoga pakai perjalanan ibadah haji mulai hari ini diberikan kemudahan, diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dihormati kita dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jamaah dongake Pak Menteri ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Zawwadakallahu taqwa wa yassara lakum al-khaira haitsu ma kunta. Langsung ini zawwadakallahu taqwa wa yassara lakum al-khaira haitsu ma kunta. Haitsu ma kuntum zawwadakumullahu taqwa wa yassara lakumul khaira haitsu ma kuntum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita mendoakan beliau semoga sampai mulai hari ini Pak Hardi, Pak Indri, Bu Indri, Bu Mardi mulai hari ini diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan beliau, dikuatkan beliau. Ini kadang ini jamaah haji itu bingung, saya paham. Kenapa bingung ini? Aneh-aneh kalau kok kenyataannya itu belum ada. Wah, bumi ini hanya pakai obat, masa kok apotek atau jadi obat atau jadi apotek. Tidak usah khawatir, tidak usah bingung apa yang mau dibawa, apa yang mau dipakai, apa yang mau diekspor dan lain sebagainya. Nanti insya Allah kalau memang tersakit nanti saya dampingi untuk bisa packing tersakit. Jadi termasuk Pak Ardi, pripun carane ben rokok aku ngandani. Rokok boleh merokok,
yang penting tidak boleh lebih dari 200 batang. Itu ketentuan itu. Kan sama, ini caranya berlaporan kita tata kan dari ingatan bapak-bapak ibu dan kita semuanya yang hadir di sini, Insyaallah Pak Ibri, Pak Mardi, kita mendoakan panjenengan pada kesempatan kali ini dan kami semua seluruh jemaah masjid terus ada. Yang pertama, titip salam untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian kami juga titip mohon doakan kami semuanya, seluruh jemaah masjid terus ada ini benar-benar bisa mendapatkan saadah di dunia, kebahagiaan di dunia maupun saadah kelak di akhirat, kebahagiaan di akhirat. Dengan timbali simpul daftar. Nah, ada daftar di sini apa yang bakal iso. Daftar sih simpul daftar nanti bali diberi kekuatan, diberi kesehatan untuk bisa segera ditimbali oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk bisa segera menuju ke Baitullah, ke tanah haram, baik Makkah maupun Madinah. Berada bapak-bapak ibu, semoga pertemuan pada kali ini menjadikan manfaat bagi kita semuanya. Terus yang saya nonton satu kepercayaan kalau diri belum tahu, teliti belum tahu konteks. Ini itu dinikmati bagi orang-orang. So, mengisi pengen mudah haji, cepat mudah haji, maka sering-seringlah mengikuti acara sembang haji, wali atau syafaat. Sering-sering menterno kaji, sering-sering menterno kaji. Niki enten sing ngimani seperti itu. Bahkan ada sesuatu ekstrim, aku nak terkait kaji ini dulu dan begitu ganjarannya supaya mudah kaji. Ini kalau dari ini mengerti. Dan ini tak boleh ini dulu ketemu. Dan itu keyakinan saking senangnya berbuat haji, dan kok menawa ini jadi dia gitu diamini malaikat diri alhamdulillah diamini malaikat. Jadi jangan heran ketika jamaah haji wilayah Madura ini termasuk dari pulau dari Moroko itu masih punya keyakinan seperti itu. Itu natal kayak kata kaji dari dan jalannya foto kalau udah kaji dan kok mendung karena Allah ini tetap kita syukuri, kita hidup boleh barokah, dan kita boleh barokah. Dan insya Allah nanti tanggal 10 di Bapak Im, tanggal 10 kalau jam 12 siang itu nanti masuk ke Pemkab, maka insya Allah kita berangkat dari masjid ini sekitar pukul jam 8 atau setengah 9. Besok kita direk bareng-bareng, kita untak bareng-bareng tanggal 10 itu nanti kita kumpul semuanya di masjid. Semuanya di masjid untuk menguntakkan tindak Pak Ibri kalian ibu, Pak Mardi sekalian ibu. Jadi, tapi informasi selanjutnya mungkin menyusul sakit takut kepastian. Kok menawa dijokke, orang kok menawa mundur, maju, kok menawa dijokke. Mungkin belum dijokke, mungkin lah petugas haji tahun ini, petugas kloter 1 Pak. Itu harus diganti petugas kloter 9. Kenapa? Visanya belum jadi. Petugas kloter 1 dari Cilacap itu diganti petugas kloter 9 dari Sukoharjo Wonogiri karena visanya belum jadi. Yang petugas kloter 1 saat ini belum dapat penugasan di kloter mana dia akan berangkat. Nah, ini masalah petugas Yopino itu terkosong. Tahun ini petugas kloter hanya 4. Ketua kloter, pembimbing ibadah, dokter kloter dan 1 orang perawat. Nah tahun kemarin 5 perawatnya dilawi siji. Perawatnya ditambah 1 pun ini barusan. Tadinya petugasnya hanya 3. Pembimbing ibadah, ketua kloter dan hanya dokter kloter awal. Itu sing daftar ketua kloter pembimbing ibadah pucuk kabeh. Bayangke ngopeni jamaah kabeh kemudian tekan bareng wong 350 wong
Nggih. Niku pucuk pengalaman kula petugas ke-8. Niku mon reweli ra jamak. Iya, ada yang sudah dari dulu dan itu demensia Bapak Ibu. Demensia. Oke, jadi tahun dulu dan itu jalur itu balik. Ayo rapat orang ngomong rampung. Ayo tenang balik. Ya, kersanipun Gusti Allah jemaah yang demensia itu nopo-nopo mayu tenak kali lo. Jadi mau pakaian ekrom yo tak nggoki. Tinggal kelihatan ora kanggo. Malu temu kali. Hanya bisa terbang lebih gumun. Kok yo iso istiqomah. Kok yo iso istiqomah karena sekarang istiqomah jadi syarat untuk melunaskan. Oke. Teng pesawat Bapak Ibu Simbah itu tadi, ya pun isinya namun tawaf teng pesawat, keliling. Jadi dari tengah Masjidil Haram tawaf, keliling. Ini kok geleme nunggu, geleme kandang ngenak pun pulau sedang. Nengge pukile macam apa? Coba kayak apa enggak? Aku lebih baik. Pulau terkini kamar mandi. Tekan itu kurang situ, mau dibicara. Nekat itu sampai di Mekah juga di Medina sampai betul juga masih demensia, sampai belum saya di Mekah itu setelah ibadah selesai digunduli bareng-bareng kali jamaah lihat ini, ayo Mbak Suna wes kaji gundul gue pensi kaji gue kocok ireng. Nah, jenengan saya terus kaji. Jadi kalau video karena terus wes kaji lagi. Aku terus yang ABC tak balik, orang jam balik ini naik. Kalau yang kita ABC itu, orang jam balik ini. Itu asli yang seperti itu. Itu kita 8 petugas Indonesia. Repot ya biasa. Belum lagi ketika ada kejadian nanti di Musdalifah ada yang pingsan, di Mina ada yang kurang sehat dan lain sebagainya. Ini tugas luar biasa. Mungkin Pak Ibu ini paling sehat semuanya. Insya Allah mungkin nanti kita akan tanggal 10 semoga tidak ada perubahan jadwal yang bisa dipastikan. Tanggal 10 nanti kita akan beliau, kita doakan kembali. Kita doakan kembali. Semoga dimudahkan dan diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang bapak-bapak, ibu-ibu, ini meh saja ternyata, meh saja. Ini mau pulau wangi loh, jadwal ini sampai closing jam setengah itu, tak udah jam setengah bolu kan. Ada cakap orang lalu ibu-ibu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد
قربنا بعد المعروف لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا رب زمزم والمقام والركن والبيت الحرام صلى على خير الأنام والآل وصحب الكرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن عوننا للحج بالبيت الحرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا ربي بالبيت العتيق سهل لنا حسن الطريق واجعل لنا خير الرفيق حتى نحج بسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة